Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kevin Febriansyah, dengan NIM 7211141954 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ke-10 kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai implikasi etis dari sistem informasi. Yang pertama, mengenai moral, etika, dan hukum. Moral merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Kemudian Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah, privasi, kejahatan komputer, dan paten piranti lunak merupakan fokus utamanya. Kemudian mengenai paten piranti lunak, pada bulan Juli tahun 1988, pengadilan banding di Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Street Decisions. Yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket piranti lunak yang mengelola reksadana. Hingga saat ini pengadilan selalu menetapkan bahwa piranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama adalah algoritma tidak dapat dipatenkan, dan yang kedua metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Kemudian mengenai meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Bahwa wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Kemudian mengenai kebutuhan akan moral etika. Opini yang dipegang oleh secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan di Amerika Serikat menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini, CEO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang amat penting pada organisasinya sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Kemudian bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyatu setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkatan yang dalam banyak kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kemudian mengenai alasan dibalik etika komputer. James Hamur mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Kemudian alasan penting etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis, yang kedua faktor transparansi, dan yang ketiga ada faktor ketidaktampakan. Kemudian hak-hak di dalam etika komputer meliputi hak sosial dan komputer, hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, dan hak kepemilikan. Kemudian mengenai audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, suatu kelompok dapat memegang peran yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal perusahaan.
Perusahaan dengan semua ukuran mengendalikan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor internal. Kemudian jenis-jenis aktivitas auditor meliputi audit finansial, yaitu memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kemudian ada audit operasional, tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi aktivitas prosedur. Kemudian audit berkelanjutan, sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir ada desain sistem pengendalian internal. Dalam auditor operasional yang beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Kemudian mengenai kode etik, Association for Computing Machinery atau ACM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik pada perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan mempraktikkan rekayasa piranti lunak yang penggunaan prinsip-prinsip perancangan dan pengembangan piranti lunak. Kemudian selanjutnya ada kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli piranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama ada masyarakat, kedua klien dan atasan, ketiga produk, keempat penilaian, kelima manajemen, keenam profesi, ketujuh kolega, dan yang terakhir adalah diri sendiri. Kemudian pendidikan etik komputer, yaitu yang pertama di mata kuliah perguruan tinggi, yang kedua di program profesional, dan yang ketiga adalah program edukasi swasta. Selanjutnya mengenai etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan pengambilan tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, ada secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang terakhir, mengendalikan dengan erat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada video ke-10 kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.